Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fahri Azizur Rahman dari Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 24107010 Pada siang hari ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Saya Bagus Seditya dari Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 2410170101116. Oke, Baiklah, kami berdua ingin mengadakan podcast tentang Islam yang berkemajuan dalam mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Pak Yayan. Pada siang hari ini kita bakal membahas tentang Islam yang berkemajuan. Nah, Kak Bagus gimana nih pandangannya terhadap Islam yang berkemajuan? Nanti kita boleh sharing sharing tukar pikiran dan saling tukar pendapat. Silahkan ya. Kak Bagus. Jadi Islam berkemajuan itu berarti kita merujuk kepada suatu yang baru ya, suatu yang baru, suatu yang modern. Dan kita mempunyai konsep bahwa Islam itu upgrade dan arti Islam sendiri adalah suatu hal yang kita bisa mengupgrade atau merubah menjadi lebih baik gitu. Kalau menurut Kak Fahri, definisi upgrade sendiri dalam Islam tuh gimana? Oke, menurut saya definisi upgrade dalam Islam tuh yang sebelumnya bahwa Islam tuh adalah ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya upgrade ini kan tidak boleh menyeleweng nih dari pencipta sebelumnya, tetapi upgrade ini kan harus lebih baik dari pencipta sebelumnya tanpa mengubah apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Islam berkemajuan ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, Islam berkemajuan menekankan pemikiran modern yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam untuk menciptakan masyarakat yang maju, berdaya saing, dan tetap berlandaskan nilai-nilai agama. Tujuannya adalah membangun peradaban yang mampu mengintegratiskan antara sains, teknologi, dan ajaran Islam. Nah, jadi Kak Bagus, upgrade dalam konsep Islam berkemajuan ini adalah menjadikan integrasi dan interkoneksikannya ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu yang lain seperti sains dan teknologi begitu. Nah, Kak Bagus, apalagi sekarang kan udah zaman teknologinya yang keren banget ya. Nah, jangan sampai Islam ini terpengaruh oleh media-media asing, oleh banyak-banyak pembenci agama dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih awalnya sejarah konsep Islam berkemajuan ini muncul? Kalau dari yang dari Kak Bagus tahu gimana tuh Kak Bagus? Konsep Islam itu muncul, tapi kalau misalnya kita merujuk kepada perkembangan yang berkemajuan Islam ya, itu kan dipopulerkan ya, kita tahu bahwa ada konsep ya kebaruan yang dimana itu agama itu digabungkan oleh nilai-nilai kemajuan atau di dalam kemajuan itu terkandung yang nilai-nilai kehidupan yang masih ada gitu. Jadi manusia itu menurut Islam sendiri kan kemajuan ya. Kemajuan itu kayak kebaikan ya. Itu serba serba terkonsep secara utuh gitu. Oke, benar banget Kak Bagus. Jadi Islam ini kan merupakan gabungan dari beberapa apa ya, kayak kumpulan-kumpulan pemikiran-pemikiran yang sehingga menghasilkan konsep Islam berkemajuan. Dan ini ada informasi bahwa konsep Islam berkemajuan itu berakar pada organisasi Muhammadiyah tadi yang sebelumnya saya sebutkan yang didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan menginginkan umat Islam yang berorientasi pada kemajuan melalui pendidikan, kesehatan, dan amal sosial. Nanti kita bakal bahas satu-satu di dalam podcast ini. Nah, dengan demikian, Islam berkemajuan mencerminkan usaha organisasi Muhammadiyah ini dalam menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Nah, jadi percuma kalau kita menggading-gadingkan Islam berkemajuan
berkemajuan, tapi kita malah meninggalkan konsep-konsep Islam yang sebenarnya. Nah, menurut Kak Bagus sendiri, kalau dalam segi pendidikan, kesehatan, dan dalam segi sosial, nah konsep apa sih, kayak apa sih yang dimaksud dengan Islam berkemajuan dalam bidang pendidikan, ataupun kesehatan, ataupun sosial yang Kak Bagus tahu? Bagaimana Kak Bagus dengan itu? Nah, itu kan kayak misalnya kita merujuk kepada kayak misalnya kan di Indonesia kan kita mengenal multikultural ya. Jadi budaya itu sangat beraneka macam dan ketika kita mengacu kepada apa namanya organisasi Muhammadiyah ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan kan apa namanya mentransfer konsep kepada ini pada yang menganut apa namanya gerakan Muhammadiyah ya itu tidak seperti apa namanya konsep sebelumnya misalnya kayak misalnya tradisi dan sebagainya di Muhammadiyah sendiri itu konsep yang baru itu akan diakar atau diresap melalui perkembangan-perkembangan yang dari konsep yang dari itu apa namanya dari hal yang merujuk kepada apa namanya berkebermanfaatan. Jadi Ki Haji Ahmad Dahlan juga pernah berkeliling ke dunia ya itu untuk apa namanya menimba ilmu. Lalu ilmu itu diserap dan ketika diserap itu akan dibagikan kepada masyarakat terutama masyarakat Nusantara atau Indonesia begitu. Benar banget Kak Bagus. Nah, dari dalam segi pendidikan, KJ Ahmad Dahlan dan organisasi Muhammadiyah juga sangat menekankan bahwa pendidikan itu harus berkemajuan juga dan juga membawa dengan konsep Islam berkemajuan. Seperti eh, dalam konsep Islam berkemajuan diwujudkan oleh Muhammadiyah, jadi sekolah-sekolah itu dapat mengintegrasikan pengetahuan agama dan sains. Terus Muhammadiyah juga mendirikan banyak institusi pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga universitas seperti UMY, Universitas Muhammadiyah, Muhammadiyah lainnya. Nah, sekolah-sekolah ini mengajarkan pengetahuan agama dan umum agar siswa dapat memiliki bekal yang seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, kalau dari Kak Bagus sendiri, apalagi nih yang bisa dikulik tentang Islam yang berkemajuan? Kemajuan ya kita misalnya kita berbicara tentang budaya ya kita tokoh pembaruan Ki Haji Ahmad Dahlan itu memiliki gagasan-gagasan yang spektakuler atau kita kenal dengan gagasan yang lebih baru ya. Di segi budaya itu, di Muhammadiyah sendiri, organisasi itu mempunyai budaya sendiri. Jadi ketika kita ke organisasi lain, itu pasti ada budaya sendiri. Tapi kalau misalnya kita di Muhammadiyah, itu budaya itu apa namanya kayak ada menghadirkan dakwah gitu. Misalnya di sekolah-sekolah itu kan di sekolah juga ada kayak sistem dakwahnya gitu loh. Jadi misalnya di SMA, di di universitas itu juga ada kayak organisasi dan budayanya itu kental dengan apa namanya modernisasi dan sebagainya. Tapi modernisasi ini juga mencakup sebuah dakwah. Jadi Muhammadiyah itu tidak meninggalkan segi dakwah dan segi keislaman sendiri dalam kebudayaan gitu. Benar banget. Jadi Muhammadiyah ini memperhatikan segala aspek ya, Kak Bagus. Mulai Iya, dari pendidikan, sosial, kesehatan, hingga budaya pun diperhatikan oleh Muhammadiyah sehingga kita tuh dapat mendapatkan konsep Islam yang berkemajuan. Nah, dari yang kita bahas tadi, prinsip-prinsip utama dalam Islam berkelanjutan itu apa sih? Nah, jadi menurut dari Hidayat Tajid Muhammadiyah dalam konteks kebangkitan Islam Indonesia. Nah, jadi prinsip-prinsip utama Islam berkemajuan meliputi tajdid atau pembaharuan, istihad, pemikiran yang independen, dan integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Ini berarti umat Islam dianjurkan untuk senantiasa memperbarui diri dalam aspek moral, intelektual, dan sosial, serta terbuka pada perkembangan ilmu pengetahuan yang tetap sesuai dengan syariat. Nah, jadi beberapa prinsip utama ini yang ditekankan oleh konsep Islam yang berkemajuan yang diinisiasi oleh organisasi Muhammadiyah.
Nah, menurut Kak Bagus sendiri, apakah prinsip-prinsip utama ini penting dan sudah diterapkan belum ya di era modern ini? Menurut Kak Bagus bagaimana tuh? Nah, kita kan tinggal atau menetap ya sekarang itu di Yogyakarta ya. Jadi hal yang kita rasakan itu memang harus bisa diterapkan dan sudah diterapkan di berbagai macam aspek di bangunan, maksudnya di bangunan sekolah atau di lingkup akademisi itu ada diterapkan. Selain di akademisi juga kita di lembaga-lembaga dakwah itu dalam Muhammadiyah itu sudah mengacu kepada prinsip-prinsip itu. Jadi kan apa namanya kita mengulik sedikit ya apa namanya kayak Ki Haji Ahmad Dahlan itu pernah menyampaikan bahwa ada komponen-komponen yang kita harus ya bicarakan atau menjaganya, yaitu akhlak, ibadah, dan akidah. Tiga komponen ini pasti kita nggak asing dan kita harus bisa mengintegrasikan dan interkoneksikan di kehidupan sehari-hari kita. Lalu ketika kita apa namanya menuju kepada Muhammadiyah dan kita menuju kepada masyarakat, kita seharusnya bisa saling toleransi dan sebagainya gitu. Karena nilai-nilai di Muhammadiyah dan sebagainya itu beda-beda. Nilai-nilai Muhammadiyah sama berbagai macam organisasi itu beda-beda dan ya mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Ya, Namun, benar banget, Kak Bagus. hmm, Nah, dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah tadi tentang bagaimana konsep Islam berkemajuan ini dapat ditingkatkan, maupun dari era dulu hingga sekarang pun konsep ini masih dapat diteruskan. Nah, terus ternyata konsep-konsep ini tuh banyak tantangannya juga loh, Kak Bagus. Mulai dari dapat saya ambil dari Bapak Pranowo di jurnalnya yang berjudul Religion and Modernization in South Asia. Dia mengucapkan bahwa tantangan utama adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara modernisasi dan nilai-nilai tradisional Islam, serta menghadapi arus globalisasi yang dapat mempengaruhi identitas keislaman. Tantangan lainnya termasuk menghadapi sekularisme, radikalisme, dan kebijakan yang tidak selalu menunjukkan pendidikan agama. Nah, jadi ternyata konsep Islam berkemajuan ini harus didukung oleh semua pihak agar bisa terjalan dengan baik, walaupun nanti banyak kritik-kritik yang sehingga dapat upgrade lah tentang konsep Islam berkemajuan ini. Nah, kalau menurut Kak Bagus, tantangan apa sih yang dihadapi oleh teman-teman aktivis atau teman-teman yang menerapkan konsep Islam berkemajuan ini di era sekarang? nah itu kan pembahasan yang sangat-sangat apa namanya. Kita bilang bisa rumit, bisa enggak. Kalau misalnya kita bilang rumit karena Muhammadiyah itu kita kan apa namanya tokoh-tokohnya banyak dan ada tokoh di suatu instansi pemerintah kan. Jadi kita ya jangan sembarang bicara tentang hal itu. Tapi kalau misalnya dibilang gampang karena ya kita harus bisa mengenal satu sama lain dan sebagainya gitu. Dan kalau misalnya kita apa namanya keluar dari apa namanya pembahasan hal yang tidak semono yang tidak sebaiknya dilakukan sebaiknya kita ya kayak menghormati dan sebagainya gitu dan sebagainya kita harus bisa mengetahui berbagai apa namanya aspek-aspek dari apa namanya Muhammadiyah sendiri dan supaya kita tidak salah ya kita harus bisa belajar dari Muhammadiyah itu sendiri gitu. Oke, benar banget. Nah, jadi jangan sembarangan berkomentar ya, Kak Bagus, Ya, tentang kritik-kritik yang telah dianjurkan oleh banyak orang tentang konsep Islam berkemajuan. Kita juga harus mendukung, tapi juga kita tidak boleh untuk lengah terhadap kritisasi. Kita harus berpikir kritis terhadap konsep-konsep yang telah diluncurkan. Nah, kita kan sekarang kan notabene anak muda ya, Kak Bagus ya. Anak ya, muda dan juga nanti juga bakal ada perempuan, pihak-pihak dari kaum-kaum perempuan yang juga ikut eh, belajar, ikut juga mengimplementasikan tentang konsep Islam berkemajuan. Nah, apa sih yang harus anak muda dan kaum perempuan lakukan terhadap konsep
Islam berkemajuan ini Kak Bagus? Kalau menurut Kak Bagus bagaimana ya? Nah, ada dua pandangan ketika kita merujuk kepada hal itu, perempuan dan anak-anak ya. Nah, misalnya kita merujuk ke Muhammadihan ya. Jadi di Muhammadiyah itu ada apa namanya kayak dimensi ya, dimensi kehidupan namanya tasdid. Untuk Muhammadiyah itu menyerahkan konsep tasdid untuk menerjemahkan makna moderasi agama. Nah, di sini kan kita apa namanya dalam beragama juga pernah ya mendengar kata moderasi. Dan kalau misalnya kita menuju kepada pemikiran lain, dan itu ada wasatiyah ya dalam pemikiran atau perbuatan. Nah, moderat atau wasatiyah ini sikap dasar keagamaan memiliki pijakan kuat pada ayat Quran. Jadi ayat Qurannya itu kita harus bisa apa namanya tidak meninggalkan norma agama gitu apa supaya kita aman, supaya kita apa namanya kita tidak melenceng ke arah yang salah. Dan kalau misalnya kita dibilang anak muda ya kita anak muda, tapi kita harus yakin ya apa namanya kita pasti punya landasan diri atau konsep kepada kita untuk mengatur suatu hal yang ya out of the box ya apa namanya kayak misalnya kita sama perempuan sama apa namanya sama anak-anak. Dan itu kita harus bisa merujuk kepada keseimbangan. Jadi norma itu seimbang dan semua hal yang tentang duniawi itu juga seimbang. Jadi balance ya antara dunia dan agama. Jadi itu bisa kita jadikan pijakan sebagai konsep sendiri gitu. Oke, benar banget Kak Bagus tentang bagaimana peran perempuan dan anak dalam mewujudkan konsep Islam yang berkemajuan. Nah, dalam dalam Muhammadiyah ternyata juga ada organisasi perempuan yaitu ICCIA yang mendukung peran aktif perempuan dalam masyarakat dan memberikan kontribusi penting dalam pembangunan. Nah, jadi dalam SDG kan juga terdapat ya gender equality, jadi kesetaraan. Jadi teman-teman perempuan, teman-teman anak-anak, orang muda, pemuda, akses-akses anak-anak disabilitas juga berhak untuk memberikan saran, memberikan apa yang mereka tahu, apa yang mereka ingin kritisi terhadap konsep Islam berkemajuan. Nah, yang terakhir nih Kak Bagus tentang dalam pembahasan podcast kita nih. Nah, bagaimana sih harapan Kak Bagus untuk konsep Islam berkemajuan ini ke depannya? Oke. Nah, tapi kita sama-sama berpendapat ya. Jadi kita kan apa namanya supaya bisa mencapai hal yang demikian ya. Kita perlu ya lagi-lagi konsep dan mindset. Jadi ketika kita mempunyai pemikiran yang luas dan terbuka dan tidak melulu satu organisasi atau misalnya kita organisasi Muhammadiyah ya, tapi kita malah fanatik sama organisasinya. Itu menurut saya ya jangan dilakukan, tapi kebanyakan orang itu melakukannya. Tapi kalau misalnya kita ya bisa untuk meningkatkan suatu hal yang sesuai dengan SDGs ya, ya itu menurut saya ya kita mengedepankan prinsip-prinsip itu, prinsip yang di dalam Muhammadiyah atau prinsip ke dalam Islam. Jadi kan apa namanya ketika kita ya apa namanya memihak kepada hal yang benar ya itu pasti kita ya bakalan dapat reward atau enggak dapat ini ya kayak lawan 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 kata dari reward. Cuman kalau misalnya kita menganut prinsip yang lebih matang lagi ya kita akan bisa berpikir dan berpikirnya itu ya inklusif dan kita bisa toleransi kepada orang-orang di sekitar kita dan memiliki misal kita konsep teologi kita udah benar, memiliki konsep-konsep yang lebih bisa kita terapkan kepada prinsip Muhammadiyah, apa namanya perbedaan itu ya tidak menjadi bahan-bahan untuk dipermasalahkan karena perbedaan itu ya kayak kayak mencolok ya antara umat Islam dan kemajuan itu ya dicantumkan pada suatu konsep yang berbeda. Jadi inti dari apa namanya pembahasan Muhammadiyah itu kan sama organisasi lain. Kenapa harus bisa kita
aktualisasikan ya, karena kita ya anak muda ya, dan kita perlu konsep yang matang. Kalau misalnya kita tidak memiliki konsep yang matang dan konsepnya itu tidak bisa kita terapkan, ya kita mau hidup di tanpa norma, tanpa apa-apa. Jadi ya inti dari ya kita beragama ya, itu kita menjalani suatu kebaruan dan keluasan dalam berpikir dan terbuka dalam beragama. Jadi tidak melulu apa namanya cakup kepada pemikiran-pemikiran yang sempit. Jadi kita ya harus bisa terbuka. Jadi sifat terbuka itu ya tidak melulu buruk dan tidak melulu baik. Tapi kita kalau misalnya kita menerapkan secara konsep keseimbangan dan mengintegrasikan dan interkoneksikan dengan kehidupan yang sekarang, itu menurut saya ya lebih baik dan lebih terstruktur gitu. Gitu. Kalau menurut Mas Fahri itu gimana? Ya, benar banget apa yang telah disampaikan Kak Bagus tadi tentang bagaimana eh, kita nih harus sebenarnya juga harus kritis, kita juga sebenarnya harus benar-benar memahami tentang konsep ini karena belum semua orang tahu tentang konsep ini ya Mas Bagus ya. Apa di lingkungan saya aja yang notabene banyak agamis Islam. Nah, itu saya tanya tentang Islam yang berkemajuan, mereka juga kurang tahu tentang konsep itu. Nah, jadi konsep ini harus segera merata terhadap anak-anak muda, terhadap anak perempuan, terhadap ini benar-benar yang berkemajuan, yang sustainable, yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain, sehingga juga dapat direalisasikan terhadap di pemerintahan dan juga dapat mengintegrasikan dan meninterkoneksikan antara ilmu sains, ilmu-ilmu agama, dan ilmu-ilmu lainnya. Sehingga terdapatnya keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, kalau dari aku begitu, nah dari juga Kak Bagus mungkin juga aman ya Kak Bagus Man. tentang konsep ini. Nah, jadi kita bakal menutup podcast kita pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Terima kasih banyak Kak Bagus telah menghadiri podcast kita pada siang hari ini. Saya Fahri Azurrahman bersama rekan saya Mas Bagus Aditya. Pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.